Saudara Dirut PLN, Dirjen Ketenagalistrikan, Dirjen EBT, dan seluruh jajaran. Menurut saya gini pimpinan, izin kalau bisa perubahan maupun RUU PTL yang akan dirubah maupun yang akan ditambah ini perlu kajian dulu pimpinan, pendalaman, terus rapat khusus untuk menggelar regulasi yang akan dilaksanakan oleh PT PLN maupun dengan Kementerian SDM ini. Nah, ada beberapa komentar tentang lingkungan menurut saya. Nah, lingkungan ini dampak panas Indonesia nanti seperti apa ke depan. Nah, apakah ini sama kan Undang-Undang 32 2009 dari lingkungan hidup itu dampaknya kan pidana karena bisa mematikan dan merubah dan istilahnya meracuni manusia dari limbah-limbah yang berdampak kemudian hari. Nah, ini dampaknya nanti seperti apa ke depan. Nah, saya minta EBT kajiannya apa gitu. Siapa yang memberikan nanti perubahan Kementerian ini Dirjen Kelistrikan. Nah, seperti apa? Dari mana kita bisa dapat mentornya untuk melakukan kegiatan ini? Gitu. Jadi jangan karena kepentingan jual alat-alat, terus teknologi setuju kita untuk kemajuan negeri ini, tapi dampak belakangnya juga harus dipikirkan. Ada nggak manfaatnya nanti buat anak bangsa yang kita tinggalkan? Nah, gitu. Jangan nanti ini atas matahari, bawah matahari ditekan pakai tekanan ini, apa dampaknya gitu. Nah, saya melihat nanti ada sisi lain yang terjadi dengan tekanan panas yang cukup besar. Nah, ini bisa menimbulkan apa gitu. Nah, kita butuh kajian dulu pimpinan menurut saya. Jadi tidak bisa kita setujuin serta-merta ini setuju, kita sepakat, tidak bisa. Nah, gitu. Jadi dari sisi itu dulu kita, karena lingkungan ini dampaknya besar sekali buat manusia. Seperti saya pernah jadi ketua panja juga dari Undang-Undang 32 2009 itu, sanksi pidananya itu ada gitu. Nah, terus dan bukan itu aja. Lingkungan yang ditanam jadi timbunan, ternyata dia bahan kimianya cukup banyak. Nah, belakang hari bagi ibu-ibu yang hamil itu dampaknya besar sekali. Bagi anak-anak yang berkembang itu banyak sekali yang harus dipikirkan tentang lingkungan ini. Nah, termasuk pembangunan tadi ini menurut saya di atas air dengan tekanan matahari menjadikan suatu kekuatan listrik yang cukup kuat. Seperti apa dampaknya? Nah, harus ada kajiannya dulu gitu. Nggak bisa serta-merta kita semangat, oh ini begini, nggak bisa. Nah, harus ada dulu apa sih yang membuat kita yakin bahwa ini nyaman buat masyarakat. Karena biarpun dia di atas air dibangun, biarpun dia di atas rumah dibangun, di atas gedung, tapi bagaimana efek, bukan hanya dari sisi hitungan materinya saja. Nah, ini cost-nya lebih rendah, mungkin awal lebih mahal, tapi nanti dampak belakangnya begini. Tapi apa yang menjadi risiko kita ke depan? Suhu udaranya sudah cukup panas. Dengan ini bagaimana nanti timbul kepanasan yang terjadi? Suhu panasnya seperti apa? Nah, ini harus dijelaskan dulu menurut saya. Nggak bisa serta-merta ini teknologi, ini BT energi baru terbarukan, oh nggak bisa. Nah, kami DPR RI minta kajian lebih dalam lagi. Nah, bila perlu kita bedah di sini siapa yang memberikan keterangan atau negara mana yang sudah dirujuk oleh Kementerian dan PLN. Nah, tolong digelarkan di sini, dijelaskan apa dampak belakang harinya. Nah, gitu. Jadi itu intinya pimpinan. Jadi yang kedua ini enggak belum. Jadi yang kedua pimpinan, nilai yang berubah tadi menurut saya perubahan ini, nah itu tadi perlu kajian dan
seluruh RUPTL ini menurut saya perlu dibedah dan didalamin bagaimana melaksanakan dan fungsi kegiatannya. Nah, mungkin ada berikan waktu nanti kepada Komisi 7 untuk memanggil direktur-direktur yang direksi-direksi yang melaksanakan kegiatan ini supaya dilakukan pendalaman. Nah, karena tadi banyak teman-teman yang sudah menyampaikan keluh kesahnya bahwa proyek-proyek ini juga banyak yang tidak terselesaikan dan menjadi proyek mangkrak. Nah, ini mungkin perlu dibuatkan jadwal. Mungkin nanti ini PLN kan ada super mega proyeknya nih, apanya? Hah? Oh, pikir super tadi. Siapa orangnya itu? Oh ya itu super mega proyek kalau saya bilang. Nah, ini perlu didalamin ini lebih luas supaya kita bisa mengkaji, bisa mendapatkan bagaimana proses penggunaan anggaran negara ini bisa benar-benar dan mendapat kualitas yang baik dan tidak ditemukan suatu apapun di sana supaya bisa menjadi kualitas dan dimanfaatin buat masyarakat. Menurut saya itu pimpinan paling penting, 2 poin tadi. Ya. Nah, supaya kita jangan buru-buru untuk memberikan komitmen apapun, tapi dampak lingkungan ini akan kita tinggalkan ke anak cucu kita, tapi berdampak yang baik dan betul-betul safety dan aman. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasir luar biasa. Harus ada